Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Valenta Vanza, nomor induk 0484822219, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer dengan kode mata kuliah MSIM 4204. Nah, di sini tugasnya adalah mempraktekkan beberapa command untuk di CMD ya. Di sini ada 20. Baik, kita akan langsung mempraktekannya. Pertama-tama kita buka dulu CMD. Kita klik kanan terus run as administrator. Oke, kita yes. Nah, di sini kita split screen dulu. Seperti ini. Oke. Perintah yang pertama di sini adalah mempraktekkan CD ya, command CD ini berfungsi untuk mengubah direktori pada saat ini. Nah, di sini direktori pada saat ini adalah sistem 32. Kita coba ke folder Windows dulu. Caranya adalah CD titik-titik CD, kita ketikkan CD kemudian titik-titik. Bentar. Nah, ini dari sistem 32 ke Windows, jadi satu langkah ke atasnya. Kita lagi CD titik-titik lagi. Nah, dia akan sampai ke folder C. Nah, bagaimana untuk kembali ke sistem 32? Kita coba lagi. Di sini kita dir dulu untuk mengetahui direktori apa yang ada di folder C. Di sini kita dir kemudian enter. Nah, di dalamnya di sini ada file. Ini ada beberapa file, driver, dan program file, user, Windows, SAM, dan lain-lain. Nah, kita ke folder Windows. Caranya adalah dengan CD Windows. Komennya harus sama ya, jadi besar kecil huruf itu juga harus sama. Windows. Enter. Nah, kita sudah ke folder Windows dengan mengetikkan CD Windows, maka direktori dari C akan berubah ke Windows. Nah, untuk kembali ke sistem 32 kita kan nggak tahu di sini kan apakah ada folder sistem 32 di folder Windows. Kita untuk mengetahuinya kita dir dulu, kemudian enter. Nah, di sini ada banyak file, terutama di sini ada sistem 32. Caranya untuk folder sistem 32 adalah CD, kemudian tuliskan direktori atau folder yang ada di dalam direktori yang akan kita tuju. Di sini kita akan menuliskan sistem 32 untuk ke folder sistem 32. Bentar. Nah, di sini bisa dilihat direktorinya sudah berada di sistem 32. Jadi CD ini berfungsi untuk mengubah direktori saat ini. Kita tuliskan dulu di sini. Ini. Nah, kemudian adalah perintah CLS. Perintah CLS ini berfungsi untuk membersihkan teks-teks yang ada di CMD. Nah, di sini bisa kita lihat teksnya ada banyak banget. Nah, kadang juga tidak enak dipandang. Untuk itu, untuk membersihkannya kita menggunakan command CLS. Nah, kita coba ketikkan CLS, kemudian kita enter. Nah, bisa dilihat di sini sudah pada hilang semua, tidak ada lagi teks-teks yang tadi, semuanya sudah terhapus. Jadi CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar CMD. Nah, lalu untuk nomor 3, CLS dengan tanda garing kemudian dilanjutkan dengan tanda tanya. Ini maksudnya apa? Coba kita ketikkan di CMD. Kita ketikkan CLS slash. Nah, di sini. Nah, jadi untuk tanda ini 2 garis miring dan juga tanda tanya ini berfungsi untuk menjelaskan fungsi atau memberikan bantuan. Jadi apa maksud dari CLS ini apa? Nah, CLS sendiri maka pakai tambahan ini maka akan terlihat CLS adalah clear the screen, artinya untuk menghapus teks-teks yang ada di layar. Jadi di sini adalah fungsi dari CLS garing tanda tanya ini adalah
fungsinya adalah menjelaskan fungsi perintah CLS. Nah, untuk selanjutnya ke nomor 4, ini juga sama, kita sudah mempraktekannya tadi menggunakan dir itu untuk directory. Jadi dir ini apa? Jadi tanda tanya ini maksudnya apa? Ya, apa dari maksud dari command tersebut? Coba kita ketikkan di sini dir dengan slash tanda tanya. Nah, di sini adalah penjelasan bantuan mengenai perintah dir ya. Di dalamnya ini ada dir ini yang bisa dilakukan dengan apa saja seperti ini. Jadi bantuannya seperti ini. Oke, kita bersihkan dulu menggunakan perintah CLS agar tidak terlalu rame ya CLS. Kita bersihkan. Kemudian jadi di sini dir adalah fungsinya adalah memberikan bantuan tentang perintah. Bisa dikatakan tanda tanya ini mendeskripsikan apa yang ada di depannya gitu, seperti itu. Kemudian untuk command nomor 5 adalah ipconfig. Kita coba ketikkan ipconfig. Nah, maka di sini ada muncul konfigurasi jaringan dasar. Biasanya di sini kalau menggunakan LAN ada IP versi 4, kemudian subnet, kemudian dan gateway juga. Nah, karena di sini saya menggunakan wireless atau menggunakan WiFi di sini, maka di sini IP-nya juga ada dari hotspot HP saya. Nah, gateway-nya juga tidak terbentuk dengan sempurna ya. Di sini ada MAC address, ada addressnya. Ini address apa belum tahu, kurang tahu. Di sini juga menampilkan adapter yang ada di dalamnya. Ya, di sini ada Ethernet, VirtualBox. Di sini kan saya menggunakan aplikasi VirtualBox juga. Kemudian wireless LAN. Kemudian ada juga VMware dan juga di sini Bluetooth koneksi. Nah, seperti itu. Jadi konfigurasi dasarnya ada di dalam sini, bisa dilihat di sini konfigurasi dasar. Oke. Jadi perintah ipconfig ini berfungsi untuk menampilkan konfigurasi jaringan dasar seperti IP versi 4, firewall, subnet mask biasanya, dan juga gateway. Oke. Selanjutnya di sini perintah kelima adalah ipconfig all. Jadi ipconfig all ini fungsinya adalah memberikan detail semua koneksi di jaringan. Coba kita ketikkan di sini ipconfig. Nah, di sini ada detailnya. Jadi sampai adapter apa yang digunakan seperti itu. Nah, contohnya ini wireless LAN adapter WiFi. Di sini adalah WiFi saya menggunakan wireless AC 9560. Ya, di sini ada addressnya. Mulai dari IP juga. Di sini IP dari WiFi yang terhubung ke PC saya atau laptop saya. Dan termasuk juga ini DNS juga ada. Nah, seperti itu. Jadi ipconfig/all ini berfungsi untuk memberikan detail ya, memberikan detail semua koneksi jaringan. Oke, kita lanjut ke command nomor 7. Di sini adalah ipconfig dengan tanda seperti tadi. Kita bersihkan dulu menggunakan perintah CLS. Jadi di sini ada mendeskripsikan ipconfig itu seperti apa. Jadi kita coba ketikkan ipconfig / tanda tanya. Oh maaf, saya salah, ada typo di sini ya.
sini ada detail penjelasan deskripsi mengenai IP config-nya. Di sini ada penggunaan IP config-nya seperti apa. Di sini ada opsi di sini bisa menggunakan IP config all, release 6, renew, ada flash DNS, register DNS, display DNS. Nah, di sini ada penjelasannya juga. Oke, kita lanjutkan, kita bersihkan dulu menggunakan perintah CLS, kemudian kita tulisan dulu aja di sini IP config memberikan kita selanjutnya ke command nomor 8. Di sini adalah IP config/release. Jadi di sini fungsi IP config/release ini untuk melepaskan alamat IP yang sudah diberikan oleh DHCP server. Ya, jadi misalkan kita di sini menyambungkan WiFi, maka otomatis dia mendapatkan IP dari DHCP server. Nah, jika kita mengetikkan IP config/release, maka DNS yang ada di PC kita akan terhapus. Ya, coba kita ketikkan IP config/release. Oke. Nah, sudah seperti ini. Karena ini tidak bisa berjalan karena saya menggunakan WiFi. Ya, kebanyakan ini fungsinya dapat berjalan di lokal area network atau menggunakan kabel LAN. Ya, biasanya kalau DHCP itu pakainya kabel LAN seperti itu. Oke, jadi di sini adalah fungsinya melepaskan atau menghapus alamat IP yang diberikan oleh DHCP server. Oke, maaf banyak typo ya saya. Selanjutnya kita perintah nomor 9 adalah IP config/renew. IP config/renew. Nah, di sini karena kita sudah menghapusnya pakai di 8 tadi untuk meminta IP baru ke DHCP server, maka kita akan mengetikkan, caranya adalah mengetikkan IP config/renew. Kita coba di sini, enter. Maaf, coba dulu IP config/ nah, di sini. Nah, operasinya tidak berjalan karena kita menggunakan koneksi wireless ya, bukan menggunakan local area network. Jadi dia tidak bisa berjalan. Jadi karena tidak terhubung dengan DHCP server seperti itu. Jadi di sini adalah meminta IP baru kepada DHCP server seperti itu. Oke, perintah selanjutnya adalah IP config/display DNS. Kita ketikkan dulu, maka hasilnya akan seperti apa. IP config/display DNS. Nah, jadi display DNS ini adalah menampilkan rekaman DNS yang ada di dalam cache ya. Jadi beberapa DNS yang pernah kita akses ya di sini. IP config display DNS. Nah, di sini ada www.cbswondershare.com dan yang lain-lain. Jadi di dalamnya ada DNS yang ada di dalam cache. Oke, jadi fungsinya adalah menampilkan rekaman DNS di dalam cache. Menampilkan rekaman DNS dalam cache.
DNS lokal ya, di sini harusnya ada lokal. Nah, selanjutnya flash DNS. Flash DNS ini berfungsi untuk menghapus DNS lokal ya. Kita coba flash DNS. Flash DNS. Nah, di sini mana tadi? Kita coba ulang lagi, kita bersihkan dulu CLS biar tidak bingung. Flash DNS. Cepat dulu. Oke, kita coba di DNS. Oh maaf, ya lupa saya di depan di sini tidak saya kasih IP config. Kita harus IP config dulu flash DNS seperti ini. Nah, successful DNS dihapus dalam cache. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi fungsinya adalah menghapus DNS lokal dari cache. Oke, lanjutnya ke nomor 12. Di sini adalah IP config / register DNS. Kita coba register DNS. Jadi untuk memperbarui koneksi DNS dengan DNS server ya. Jadi jika ada perubahan IP maka koneksi DNS-nya diperbarui. Ini, nah ini sudah. Jadi semua adapter yang ada di komputer sudah mau diperbarui dalam 15 menit. Jadi harus menunggu dulu. Jadi tidak bisa langsung. Jadi fungsi register DNS ini adalah memperbarui semua koneksi DNS dengan DNS server. Jika ada perubahan IP. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 13. Di sini adalah common ping. Kita bersihkan dulu CLS. Maaf. Sini CLS. Oke, kita coba ping ya. Ping ini jadi fungsinya untuk menguji koneksi jaringan ke host tertentu dengan mengirimkan paket ICMP. Kita coba ping ke Google untuk mengecek koneksi jaringan kita ke google.com. Coba kita ping google.com. Nah, di sini jadi dia ada timenya, jadi dia bisa terkoneksi ke google.com, ke host google.com. Jika kita mengaktifkan wifi, coba wifi saya kita nonaktifkan. Jadi di sini adalah isi tanpa internet. Kita coba ping google.com apakah bisa. Nah, di sini adalah tidak bisa mencari host dikarenakan kita tidak memiliki koneksi internet. Kita nyalakan lagi. Sudah connect. Selanjutnya kita coba lagi ping google.com. Nah, dia bisa terhubung lagi. Oke. Jadi fungsi ping di sini adalah untuk menguji koneksi. Mantap ya. Kita coba dulu koneksi. Oke, CLS kita hapus lagi.
perintah ping ini juga bisa digunakan untuk jaringan lokal. Misalnya kita mau ngecek koneksi antara klien dengan server, seperti server internal, server lokal, IP servernya berapa, bisa kita ping dari komputer klien seperti itu. Contohnya misalkan ping 192.168.20. sekian, seperti itu. Misalkan 192 seperti ini, bisa kita ping, misalkan servernya berada di IP tersebut. Oke, selanjutnya kita menuju ke 14. Ini adalah netstart atau gimana baca nggak tahu. Oke, di sini berfungsi untuk memberikan informasi jaringan yang aktif di PC kita. Kita coba di sini netstart, maaf tulisannya keliru, netstart seperti ini. Jadi dia nunggu. Dia tidak bisa langsung ya, karena dia menginisialisasi dulu di sini. Cukup lama sepertinya. Oke, nanti mungkin, nah ini sudah ada. Jadi di sini ada aktif protokolnya TCP, local address-nya sekian, ini 192.168.176.161. Nah, di sini ada informasi portnya. Ini ada address tamunya di sini, HTTPS. Address tamunya. Oke, kita tunggu dulu. Karena sepertinya agak lama karena dia mendeteksi dulu ya. Jadi di sini netstart berfungsi untuk memberikan informasi jaringan yang aktif. Masih belum selesai ya. Oke, mungkin nanti videonya akan saya potong. Karena terlalu lama. Oke, karena terlalu lama, di sini saya hentikan saja dengan menggunakan Ctrl C. Jadi untuk menghentikan perintah ya, Ctrl C. Oke. Lanjut ke nomor 15. Di sini adalah tracer. Ya, tracer. Di sini kita tracer ini berfungsi untuk melacak rute dari komputer ke host. Jadi dari komputer ini IP-nya dia menuju misalkan ke google.com itu melewati mana saja, seperti itu. Misalkan ke website pemerintah, misalkan Kemenkes atau apa, itu lewatnya mana saja, seperti itu. Atau mungkin jaringan lokal, dari jaringan lokal itu menuju server, dia melewati router mana saja, seperti itu. Bisa juga menggunakan perintah tracer ini. Kita coba langsung tracer, kita coba ke google.com. Nah, di sini kita akan bisa tahu PC kita untuk terhubung ke Google itu rutenya lewat mana saja. Tapi dari sini dalam bentuk IP ya, bisa IP versi 4 atau IP versi 6. Nah, seperti ini dia timeout. Oke, karena terlalu lama saya potong aja di sini. Oke, terus oke, sudah mulai cepat, kita tunggu aja ya. Misalnya ini maksimumnya sampai 30 permintaan. Nah, kita coba kita clear aja dulu di sini, kita stop. Selanjutnya kita bersihkan lagi CLS. Jadi tracer ini berfungsi untuk melacak rute dari komputer
host tertentu. Fungsinya tracer adalah seperti ini. Fungsinya adalah path ping. Ya, jadi path ping ini sama seperti ping dan juga tracer atau gabungan keduanya. Jadi dia juga menguji menggunakan protokol ICMP, juga melacak rute komputernya seperti itu. Coba kita di sini path ping google.com. Nah, di sini ini adalah awal laptop saya. Kita tunggu. Oke, di sini sudah beberapa menit dia tidak mau berjalan. Kita cut aja di sini. Nantikan. Jadi ini pada ininya cuma itu tadi adalah path ping. Ini adalah gabungan dari ping dan juga tracer. Nah, di sini kita juga berfungsi untuk mengidentifikasi masalah apa yang terjadi ya. Selanjutnya di sini adalah NS lookup. NS lookup ini berfungsi untuk memeriksa DNS dan melakukan query ke server DNS. Kita coba NS lookup. Seperti ini. Nah, di sini ada keluar DNS request timeout karena dia servernya tidak ada ya. Jadi menggunakan wifi langsung seperti ini. Exit aja. Jadi di sini NS lookup berfungsi untuk memeriksa DNS dan juga query ke DNS server. Selanjutnya di sini adalah command net sh atau gimana bacanya. Dia berfungsi untuk mengelola berbagai pengaturan seperti wifi, firewall, IP dan lain-lain. Di sini kita ketikkan dulu CLS, kita hapus dulu. Kita coba net sh, kita tanya dulu net sh ini maksudnya apa. Nah, di sini dia bisa untuk karena dia adalah komen interaktif, jadi kita misalkan kita ketikkan net sh, dia akan masuk ke mode interaktif seperti ini. Jadi kita lanjutkan nanti apa yang kita inginkan. Seperti contohnya saja di sini kita ingin melihat wifi apa saja yang pernah terhubung ke PC ini. Caranya adalah VLAN show profile. Ya, jadi net sh VLAN show profile. Nah, di sini adalah data-data wifi yang pernah terhubung ke PC saya atau laptop saya. Di sini ada Redmi Note 11, wifi server, Connect VIP, TP-Link sekian. Ini lantai 6, Indibis lantai 6, kelas teknik, dan Mayana wifi, ada banyak ya. Jadi di sini pada intinya adalah wifi yang pernah terhubung ke komputer saya atau PC saya, di sini laptop. Oke, selanjutnya kita tuliskan dulu ya, mengelola, karena dia mode interaktif. Nah, di sini adalah path-nya ada atau direktorinya ada di net sh ini ya. Jadi untuk mengelola berbagai pengaturan wifi,
firewall, IP, dan lain-lain. Ada banyak ya, mungkin bisa dieksplor ke depannya, dieksplor. Selanjutnya adalah root. Kita di sini kita masih dalam mode interaktif, maka kita exit dulu atau keluar dulu, karena kita misalkan root langsung dia tidak bisa ya, jadi harus keluar dari mode interaktif ini. Jadi caranya adalah kita ketikkan exit, nah dia akan kembali ke direktori sistem 32 seperti ini, dari NetExec kemudian ke direktori sistem 32 seperti ini. Kita bersihkan dulu CLS, kemudian kita coba root ya. Di sini adalah root ini berfungsi untuk menampilkan dan mengelola tabel. Tabel routing ya, tabel untuk koneksi jaringan. Nah, biasanya root ini contohnya kita coba dulu ya. Kita ingin tahu rootnya apa aja, kita ketikkan root print. Nah, di sini ada aktif root. Nah, di sini ada destinasi, netmask, gateway, interface, dan juga matrix. Nah, kita juga bisa memasukkan root baru, root manual sendiri atau statik dengan cara add root, kemudian root add atau add root, jangan lupa kayak root add dengan masukkan ID-nya 8.500, kemudian netmasknya adalah 255.255.0. Kemudian yang terakhir di sini adalah isikan gateway-nya, di sini 192.168.20.1. Kita enter. Nah, ini tidak bisa bad argumen, karena salah ya pengetikan IP-nya. Mungkin suatu saat mungkin ada penjelasan dari Bu dosen mengenai penggunaan root add ini. Oke, selanjutnya kita ke yang terakhir. Di sini adalah net. Ya, net ini berfungsi untuk mengelola jaringan seperti berbagai folder, layanan, dan penggunaan. Nah, kita coba ya. Jadi untuk mengelola jaringan, menggunakan kita coba di sini adalah net. Dulu ya, coba lagi net. Nah, di sini adalah perintah apa saja yang bisa kita lakukan. Contohnya di sini net user. Nah, di sini user saya ada Lenovo atau PC saya, dan fungsi sebagai administrator. Oke, saya kira itu saja. Mungkin 20 rekaman ini semoga bisa memberikan penjelasan. Mungkin saya juga masih belajar di sini, kalau ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.